Kamu melangkah ke sebuah ruangan yang penuh dengan manusia, namun tak satu pun benar-benar melihatmu. Tatapan mata memang tertuju ke arahmu, senyum-senyum ramah diberikan, dan mungkin bahkan beberapa percakapan ringan terjadi. Tapi jauh di kedalaman dirimu, kamu tahu bahwa yang mereka tangkap bukanlah inti dirimu yang sebenarnya. Mereka hanya melihat cangkang sosialmu, sebuah representasi yang terbentuk dari kebiasaan, ekspektasi, dan topeng yang kamu pakai begitu lama. Kamu ada, tetapi tidak hadir. Kamu tampil, tetapi tidak muncul secara utuh. Disitulah sebuah kesadaran perlahan tumbuh, seperti kabut yang pelan-pelan menyingkap lanskap baru di hadapanmu. Pertanyaan-pertanyaan tajam mulai menggema. Apa yang akan terjadi jika kehadiranmu menjadi langka? Apa yang berubah jika kamu berhenti bersedia untuk semua orang setiap saat tanpa henti? Bagaimana jika kamu benar-benar menarik diri, bukan karena ingin kabur, tapi karena kamu memilih kekuatan yang lahir dari ketenangan? Ada paradoks yang menghantui dunia modern. Semakin sering kamu hadir, semakin sedikit kamu benar-benar terlihat. Semakin kamu mencoba membuktikan nilai lewat eksistensi konstan, semakin kosong kehadiran itu terasa. Justru ketika kamu menjadi langka, kamu menjadi berharga. Ketika kamu menghilang, kamu mulai terlihat. Dan dalam diam, suara hatimu akhirnya mulai terdengar oleh orang lain. Namun mengapa semua ini terasa begitu sulit? Mengapa rasa bersalah menyeruak hanya karena tidak membalas pesan? Mengapa kamu merasa wajib hadir, bahkan ketika jiwamu sedang hancur pelan-pelan? Apa yang membuatmu takut akan dilupakan ketika kamu berhenti tersedia? Carl Jung pernah berkata, seseorang tidak mencapai pencerahan dengan membayangkan sosok terang, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Mungkin kegelapan terbesar yang belum kamu sadari adalah bahwa kehadiranmu yang terus-menerus justru mengikis pengaruhmu. Kamu bukan lelah karena dunia terlalu cepat, tapi karena kamu membiarkan dirimu selalu bisa diakses. Dan bisa jadi, justru ketika kamu mulai menghilang, kamu mulai menemukan makna itu sendiri. Lalu, apa yang sesungguhnya terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak selalu hadir? Apa yang benar-benar berubah ketika seseorang memutuskan untuk menjadi langka? Bukan karena takut, tapi karena sadar. Inilah pintu menuju sesuatu yang lebih dalam. Sebuah wilayah di mana psikologi manusia bersinggungan dengan tuntutan sosial dan bayangan-bayangan dari teori Jung. Dari sanalah semuanya mulai berubah. Karena di dalam ketidakhadiran yang dipilih dengan sadar, tersembunyi kekuatan yang tak pernah bisa ditemukan dalam keramaian. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, apa salahnya menjadi orang yang selalu ada untuk semua orang? Bukankah itu cerminan dari kasih sayang, tanggung jawab, atau bahkan profesionalisme? Namun di balik segala kebaikan itu, tersembunyi sebuah jebakan psikologis yang halus namun sangat dalam. Kebutuhan untuk dilihat agar merasa eksis. Sejak kecil, kamu dibentuk untuk menjadi sosok yang baik, berguna, dan mudah diakses. Kamu dipuji saat cepat merespons, rela membantu tanpa banyak tanya, dan menomorsatukan kebutuhan orang lain di atas dirimu sendiri. Lambat laun, kehadiranmu berubah menjadi komoditas. Ketersediaanmu menjadi mata uang sosial yang kamu tukarkan demi penerimaan dan pengakuan. Namun, tanpa sadar, kamu membangun identitas bukan dari siapa dirimu yang sejati, melainkan dari bagaimana dunia luar menilai dan memvalidasi keberadaanmu. Kamu hidup bukan sebagai diri sendiri, tapi sebagai refleksi dari ekspektasi. Dan itu melelahkan, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu terbiasa menyalakan api untuk menghangatkan orang lain, sambil membiarkan dirimu sendiri membeku dalam ruang batin yang sunyi. Carl Jung menggambarkan kondisi ini sebagai konflik antara persona dan bayangan. Persona adalah wajah sosial yang kamu tampilkan, peran yang kamu mainkan, topeng yang kamu kenakan demi diterima dan diakui. Sedangkan bayangan adalah sisi-sisi dirimu yang kamu sembunyikan, bagian yang dianggap tidak pantas, tidak bermanfaat, atau tidak layak dicintai. Setiap kali kamu memaksa diri untuk terus hadir, untuk selalu bisa diandalkan, kamu sedang memberi makan persona, sementara bayanganmu, yang sejatinya mengandung kekuatan dan keutuhan, terus dikubur lebih dalam. Yang menarik, kekuatanmu justru bersembunyi di dalam bayangan itu. Di dalam diam, dalam ketidakhadiran yang disengaja, dalam ruang batin yang tidak dibagi siapapun. Disitulah kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Namun, untuk mencapainya, kamu harus punya keberanian untuk melawan persona. Keberanian untuk berkata, hari ini aku tidak tersedia. Bukan karena aku membenci dunia,
tetapi karena aku sedang kembali kepada pusat diriku. Pernyataan ini bukan persoalan psikologi, melainkan menyentuh inti dari eksistensi manusia. Filsuf eksistensialis seperti Kierkegaard dan Heidegger menggambarkan kondisi ini sebagai kejatuhan ke dalam yang umum, situasi di mana individu kehilangan keunikan dan larut dalam norma sosial, dalam apa yang disebut sebagai mereka. Dalam keadaan tersebut, seseorang tidak lagi hidup dari kehendaknya sendiri, melainkan dipengaruhi oleh tuntutan lingkungan. Ia menjalani kehadiran yang palsu, selalu tampil, namun tak pernah hadir sepenuhnya. Selalu muncul di permukaan, tetapi tak pernah nyata dalam kedalaman batin. Ketika terjebak dalam arus ini, kamu mulai kehilangan gravitasi jiwamu. Rasa kosong dan kehilangan arah menjadi nyata. Dan yang paling berbahaya adalah kamu mulai menyamakan eksistensi dengan eksposur. Seolah-olah jika kamu tidak dilihat, kamu pun tidak ada. Dunia modern telah menyamakan keberadaan dengan keterlihatan. Di era digital ini, kehadiran tidak lagi mengandung makna spiritual atau keaslian. Ia berubah menjadi sebuah pertunjukan. Semua orang berlomba untuk terlihat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar hidup. Inilah ironi yang menyakitkan. Semakin kamu memaksakan diri untuk hadir demi diakui, semakin jauh kamu dari inti dirimu sendiri. Namun, bayangkan sejenak apa yang akan terjadi jika kamu melepaskan semua itu. Jika kamu tidak membalas pesan, tidak muncul dalam rapat, tidak membagikan apapun selama seminggu penuh, apa yang terjadi pada dirimu? Dan apa yang terjadi pada orang-orang di sekitarmu? Di titik inilah konsekuensi yang tak kasat mata mulai mengambil peran. Dan apa yang mereka bawa jauh lebih dalam, lebih mengubah daripada yang pernah kamu bayangkan. Kamu terus-menerus hadir untuk semua orang. Cepat merespons setiap pesan, tak pernah menolak permintaan, selalu bersedia mengisi kekosongan apapun, baik itu peran, waktu, atau perhatian. Dalam benakmu, mungkin terlintas keyakinan, aku berguna, aku dibutuhkan, aku dicintai. Namun suatu saat, ketika kamu akhirnya duduk sendirian dalam keheningan, yang kamu rasakan justru kehampaan. Bukan karena tak ada aktivitas atau orang di sekitarmu, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang mulai terkikis, energi jiwamu. Tanpa kamu sadari, semua bentuk kehadiran yang terus-menerus itu telah menciptakan jarak antara dirimu yang sejati dan ekspektasi dunia luar. Batas antara siapa kamu sebenarnya dan apa yang diinginkan orang lain darimu menjadi kabur. Inilah konsekuensi paling halus namun paling menyakitkan. Identitas yang larut, perlahan-lahan terkikis oleh tuntutan menjadi segalanya bagi semua orang. Carl Jung menyebut proses ini sebagai inversi ego. Ketika seseorang begitu terpaku pada tampilan luar, hingga kehilangan akses ke inti kesadarannya sendiri. Setiap keputusan yang kamu ambil bukan lagi berasal dari keinginan autentik, tapi dari kebutuhan untuk mempertahankan citra yang telah terbentuk. Setiap tindakan diarahkan bukan untuk tumbuh, tapi untuk menjaga persepsi. Dalam proses itu, kamu bukan hanya kelelahan. Kamu mulai kehilangan diferensiasi, keunikanmu sebagai individu. Kamu menjadi si penolong bagi satu kelompok, si pendengar bagi yang lain, si kuat di tengah yang rapuh. Seperti air yang mengambil bentuk wadah apapun, kamu beradaptasi terus-menerus hingga tak lagi tahu seperti apa bentuk aslimu. Otakmu mulai terprogram untuk percaya bahwa eksistensi hanya valid jika diakui oleh luar. Sistem limbik yang bertugas mengatur rasa aman dan emosi semakin bergantung pada sinyal eksternal, pujian, respons cepat, perhatian sosial. Dan saat itu tak ada, kamu merasa gelisah, cemas, bahkan seolah kehilangan wujud. Kamu kehilangan kemampuan untuk ada tanpa dilihat. Ketakutan akan dilupakan mulai menghantui setiap interaksi. Ada bayang-bayang yang selalu mengikuti. Rasa takut terhapus dari pikiran orang, dari radar sosial, dari cerita. Dan dalam ketakutan itu, kamu mengorbankan sesuatu yang paling esensial, keaslian dirimu sendiri. Jean Baudrillard menyebut kondisi ini sebagai hiperrealitas, di mana representasi menjadi lebih penting daripada realitas itu sendiri. Kamu hidup bukan sebagai dirimu yang sejati, tapi sebagai versi yang dipoles agar diterima. Segalanya terlihat nyata, tapi sesungguhnya hanyalah tiruan dari kehidupan yang otentik. Dalam kondisi ini, kamu mulai meyakini bahwa terus-menerus hadir adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup, untuk tetap ada dalam benak orang lain. Namun sesungguhnya, makna terdalam dari keberadaan tidak ditemukan dalam eksposur yang konstan, melainkan dalam keheningan yang jujur. Ironinya, semakin sering kamu muncul demi orang lain, semakin menipis pengaruhmu.
Orang-orang terbiasa pada kebaikanmu. Pengorbananmu berubah menjadi sesuatu yang diharapkan, bukan dihargai. Dan tanpa disadari, kamu telah menciptakan relasi bukan karena cinta atau hormat, melainkan karena keterbiasaan. Carl Jung pernah memperingatkan, "The most terrifying thing is to accept oneself completely." Tapi jika kamu terus hadir tanpa jeda, tanpa batas, kamu tak pernah memberi ruang bagi diri untuk benar-benar hadir bagi dirinya sendiri, untuk menerima siapa kamu sebenarnya. Maka apa yang akan terjadi jika kamu menghilang sejenak? Jika kamu berhenti tampil, jika kamu melepaskan semua peran sosial dan menarik diri ke dalam sunyi, bukan untuk kabur, tapi untuk pulang. Di sanalah letak pemberontakan sejati, sebuah langkah kecil yang bisa menjadi awal dari sesuatu yang revolusioner. Kamu berhenti membalas pesan, tidak datang ke acara yang katanya penting, mematikan notifikasi, dan untuk pertama kalinya membiarkan dunia berjalan tanpa kehadiranmu. Ada rasa cemas yang muncul, seolah kamu sedang menanggalkan sesuatu yang selama ini melekat begitu kuat. Seperti melepaskan kulit yang sudah menua, atau mencoba melawan gaya tarik yang selama ini menahanmu di orbit yang sama. Namun justru di sanalah letak kekuatan tersembunyi. Sebuah pemberontakan terhadap narasi lama, bahwa kehadiran adalah satu-satunya bukti keberadaan. Bahwa agar dianggap ada, kamu harus selalu terlihat, selalu responsif, selalu ada untuk semua orang. Padahal, menurut Carl Jung, perjalanan menuju keutuhan tidak dimulai dari luar, melainkan dari keberanian untuk menghadapi sisi gelap diri sendiri, apa yang ia sebut sebagai shadow. Dan kadang, pertumbuhan yang paling radikal justru dimulai dari tindakan paling sederhana, menghilang. Menghilang bukan tanda menyerah, itu adalah bentuk tertinggi dari kejujuran spiritual. Sebuah ritual sunyi, saat kamu perlahan berpamitan dengan versi dirimu yang selama ini hanya muncul untuk memenuhi harapan orang lain. Kamu sedang menciptakan ruang kosong yang dibutuhkan agar sesuatu yang lebih otentik bisa lahir. Lihatlah para tokoh yang meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Yesus menyepi ke padang gurun. Buddha duduk dalam diam di bawah pohon Bodhi. Nietzsche menulis dari keterasingan. Mereka semua menjauh dari keramaian, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mendengarkan suara yang tak bisa didengar dalam hiruk-pikuk dunia luar. Suara jiwa mereka sendiri. Dan kamu pun bisa melakukannya. Berhentilah menjadi orang yang selalu ada. Mulailah menjadi seseorang yang berarti saat hadir. Kehadiran yang langka akan membawa energi yang lebih kuat. Kata-katamu akan punya bobot. Tatapanmu akan mengandung ketenangan dan misteri yang sulit dijelaskan. Karena dunia tidak menghargai apa yang selalu tersedia. Dunia menghormati sesuatu yang hadir dengan kesadaran dan niat. Lalu bagaimana caranya? Pertama, tetapkan batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Ini bukan tentang ego, tapi tentang menyelamatkan ruang batinmu dari kekacauan yang menular. Kedua, hentikan kebiasaan menjelaskan diri setiap kali kamu memilih untuk tidak hadir. Setiap penjelasan adalah bentuk permohonan agar ketidakhadiranmu tetap diterima, dan itu adalah perangkap. Ketiga, latih dirimu dalam seni keheningan. Dalam diam, intuisi akan mulai berbicara. Dan terakhir, pelajari perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Kesendirian adalah tempat jiwa menemukan suaranya, sementara kesepian hanyalah ratapan ego yang ketakutan ditinggalkan. Disinilah paradoksnya muncul. Semakin kamu berdamai dengan dirimu sendiri, semakin dunia mulai memperhatikan. Bukan karena kamu paling keras bersuara, tapi karena kamu telah menjadi pusat gravitasi dari makna dan ketenangan. Seperti kata Carl Jung, "He who looks outside dreams, he who looks inside awakens." Ketika kamu berani menengok ke dalam, di saat semua orang sibuk berlari keluar, kamu sedang menciptakan perubahan. Hubunganmu menjadi lebih tulus, waktumu menjadi lebih berharga, dan kehadiranmu menjadi lebih sakral. Karena kamu tidak lagi hadir untuk menyenangkan dunia. Kamu hadir karena kamu memilih untuk hadir. Dan itulah yang mengubah segalanya. Kamu telah menarik diri dari keramaian, bukan lagi berperan sebagai cermin bagi ekspektasi orang lain, bukan lagi hadir untuk menyenangkan, menjelaskan, atau memenuhi peran yang bukan milikmu. Kamu kini menjadikan kesendirian bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai ruang suci tempat kelahiran kembali. Di sana dalam keheningan yang tak lagi kamu hindari, perlahan muncul sesuatu yang selama ini tersembunyi, kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Saat semua suara luar mereda,
Kamu mulai sadar bahwa aku yang selama ini kamu kenal hanyalah bentuk kompromi. Topeng yang terbentuk dari luka masa lalu dan harapan orang lain yang menempel seperti debu. Carl Jung menyebutnya persona, topeng sosial yang kita pakai agar bisa bertahan dalam dunia yang penuh tuntutan. Tapi topeng, seindah apapun bentuknya, tak pernah bisa memberi nyawa. Ia bisa menutupi luka, tapi tidak bisa menyembuhkannya. Dan ketika kamu berhenti hadir untuk dipahami, saat kamu berhenti mengulurkan tangan hanya agar dianggap berarti, kamu mulai melihat sesuatu yang selama ini kamu hindari. Bayanganmu sendiri. Di sanalah tersimpan bagian-bagian dirimu yang telah lama kamu sembunyikan. Amarah yang ditekan, keraguan yang dibungkus pencapaian, kecemburuan yang disamarkan dengan keramahan palsu. Bagian-bagian gelap yang kamu kira harus dibuang, justru ternyata membawa kunci menuju kehidupan yang lebih utuh. Karena ternyata, yang kamu cari bukanlah kesempurnaan. Kamu menginginkan keutuhan, dan keutuhan hanya mungkin jika terang dan gelap saling menggenggam. Ketika kamu berhenti melarikan diri dari bayanganmu dan mulai menatapnya dengan kasih, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Kamu menjadi lebih dari sekadar peran. Kamu menjadi nyata. Jung menyebut proses ini sebagai individuasi, sebuah perjalanan panjang menuju keaslian yang utuh. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sadar. Sadar akan siapa dirimu, apa lukamu, dan mengapa kamu memilih untuk hadir. Dan yang paling penting, kamu tidak butuh dunia untuk memvalidasi kehadiran itu. Kamu hanya butuh satu malam. Satu momen jujur ketika kamu berani berkata, saya memilih untuk hadir bukan demi mereka, tapi demi saya sendiri. Lihatlah kembali mereka yang kamu kagumi, para pemikir, seniman, pemimpin, para pembaharu zaman. Mereka hadir bukan untuk menyenangkan dunia, melainkan karena mereka tahu siapa diri mereka. Mereka tidak muncul setiap saat, tapi ketika mereka hadir, dunia berubah. Setiap kehadiran mereka adalah kejutan kosmik. Dan sekarang, kamu pun seperti itu. Kamu adalah pusat diam di tengah hiruk-pikuk dunia. Ruang kosong yang justru penuh makna. Kamu hadir bukan karena takut dilupakan, tapi karena telah berdamai dengan kemungkinan untuk menghilang. Biarkan dunia terus bergerak. Biarkan algoritma terus berteriak. Biarkan semua orang berlomba terlihat. Karena kamu telah menemukan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, dan tidak bisa dipalsukan. Kehadiran yang lahir dari keheningan. Jati diri yang terbentuk dalam ketidakterlihatan. Dan hidup yang sungguh milikmu untuk pertama kalinya. Pada akhirnya, saat kehadiranmu menjadi langka, justru saat itulah kamu mulai benar-benar berarti. Dan kadang, satu malam saja cukup untuk mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.